Gue dulu nggak punya kendaraan gitu, gue nggak diajak main. Untuk naik pesawat aja itu ngimpi gue, ngerengek-rengek kan sama bokap. Justru perjuangan gue itu nyanyi kayak patung nunduk gitu. Dibilang orang timur pasti. Ada nakal-nakalnya juga kan, malam nama kerja malam gitu. Gue nggak pernah punya uang banyak, duit gue tinggal 3.000 perak. Jadi suara gue kayak cewek gitu. She's gone out of my life. Nih mata gue lagi merem. She's gone out of my life. I was wrong, I'm to blame. I was so sama seperti dirimu. bukan beda. Gue inget dari reguler gitu soalnya kalau ngacak-ngacak begitu gue. Nanti gue bakal upload lah, biar yang penasaran nih She's Gone gue gimana, nanti gue upload tuh video, gue cari. Hal tersulit apa yang pernah lo alamin? Tersulit dalam hidup apa ya? Banyak sulit sih, cuman kadang-kadang ya gitu, gue suka orangnya ya udahlah mau diapain jalanin aja gitu sebenarnya. Saking banyaknya sampai bingung gue yang mana gitu kan. Gue dulu nggak punya kendaraan gitu, gue kayak sekarang nih, kan sekarang lagi musim sepeda ya. Iya. Sepeda lagi rame banget tuh. Usia gue kecil, teman-teman gue di gang itu main sepeda, gue nggak punya sepeda. Gue nggak diajak main, gue minta boncengin, kadang-kadang tinggal gue main. Ya gue nggak diajak main, ditinggalin gitu kan. Ya udah lah ya kan, nggak punya, ngerengek kan sama bokap gitu almarhum. Pak beli sepeda, nangis tuh zaman kecil tuh, nangis. Nggak ada duitnya, ya udah nanti, ya udah gue cuman ya udah jalan aja gitu. Akhirnya alhamdulillah tapi kebeli sepeda. Tapi teman-teman gue udah naik motor. Ya, itu ya. Iya. Kita berusaha untuk jadi seperti orang lain, pas kita sampai ke fase mereka udah di atas. Iya, mereka udah di atas. Nah, oke. Sebelum lu sampai ke fase ini, lu pernah mikir ke titik ini nggak? Sampai titik ini sih nggak pernah sih. Dari zaman kecil gue kan emang ya, terlahir dari keluarga yang memang sederhana lah ya kan. Untuk naik pesawat aja tuh ngimpi gue. Ngeliatin pesawat tuh ngimpi gue naik pesawat mahal, Pak. Tapi setelah gue bermusik, akhirnya malah gue naik pesawat gratis, dapat hotel gratis, dan dikasih duit. Dikasih duit. Zaman masih long trip waktu main kafe ya. Oh, lu pernah? Kafe. Wow. Kafe, justru perjuangan gue itu dari situ. Mulai nyanyi sih dari sekolah. Cuman gue dulu orangnya yang pemalu. Jadi nggak berani gue perform, sampai dikasih sama om gue lagi acara nikahan gitu kan. Nyanyi nggak mau. Kenapa? Malu. Kasih duit 20.000. Nggak mau. Tapi akhirnya pas di sekolah gue SMA itu mulai beraniin diri. Coba kelas 1 SMA udah mulai, masih bawain lagu apa tuh? Pakai kopral. Oh iya. Ya kan? Tengret, terdedet. Kalau festivalan nih pakai kopral ya gitu. Pas band gitu-gitu kan. Tapi nyanyi itu masih nunduk aja. Topi gitu tuh. Nyanyi kayak patung nunduk gitu. Gue coba latih mental gimana ya cara biar berani ikut ajang pencarian bakat. Pernah. Apa gue tuh? pernah. AVI. Oh, AVI lu pernah? AVI pernah gue. Pokoknya udah lama banget sih. Kenapa lu milih untuk mau ikut ajang pencarian bakat itu? Gue mau ikut itu dulu, mau belajar cari karakter sendiri. Gimana caranya ya karakter suara gue tuh keluar, mungkin harus belajar juga gitu kan. Karena dulu kalau gue nyanyi, gue selalu berusaha malah ngikutin penyanyi aslinya. Pernah diajak sama si Kiki, ada Kiki. Itu backing vokalnya Iwaki sekarang tuh, Kiki. Dulu kan ngafe juga sama dia. Kalau dia nyanyi, Glenn banget sih lu katanya gitu dulu. Akhirnya kalau pas ngafe ya mau sering bawain lagi, karena terus gue suka juga. Sampai ikut ajang pencarian bakat itu, gue tulis penyanyi favoritnya Glenn Fredly, gue nyanyinya Glenn Fredly, terus sama Badri Utami di komennya jangan jadi Glenn masih hidup katanya gitu. Gue masih inget banget sampai sekarang tuh. Jadi itu pegangan lu ya? Iya. Jadi motivasi juga. Jadi motivasi. Gitu. Sebenarnya gue mau ikut itu tuh karena memang pengen belajar. Mungkin kalau di situ gue dapat pengetahuan baru kan. Misalkan ternyata memang nggak lolos juga sih. Tapi memang itu perjalanan musik yang lu tetap ambil hikmah. Iya betul. Di keluarga emang ada yang bermusik juga? Di keluarga gue sebenarnya pada doyan musik semua. Cuman memang yang benar-benar serius di musik cuman gue doang sama nyokap. Oh, nyokap musik juga. Nyokap sampai sekarang sebenarnya masih nyanyi, turunan ya. Bakat darahnya. Abang gue yang nomor 1 nyanyi, cuman tapi kerja akhirnya. Tapi dia nyanyi dari dulu, ngeband juga. She's Gone yang bisa pertama dia. Baru belajar dari dia gitu. Iya, belajar juga dari dia lah, ngelihat dia gitu nyanyi. Waktu dulu padahal gue nggak percaya, karena gue dulu waktu di rumah, kalau di rumah nih kerjaan di rumah nyanyi karaokean nih. Lagunya tuh lagu
lagu-lagu Melayu juga, lagu-lagu pop lama. Terus kalau abang gue lagu rock, klasik rocknya. Bahkan gue nyanyi kalau karaokean tuh Siti Nurhaliza. Dan itu chord standar gue bisa nyanyi lagu dia tuh dulu bisa sampai tetangga gue datang kirain adek gue yang nyanyi. Jadi suara gue kayak cewek gitu. Kirain si Sinta katanya. Iya bukan lah. Nomor 1 nyanyi, nomor 2 doang yang nyanyinya agak kurang tapi dia main gitar. Nomor 3 almarhum nyanyi bisa juga. Yang bontot nyanyi juga. Kumpul keluarga pakai organ tunggal. Seru-seru lah. Pernah lu belajar vokal atau apa? Otodidak atau? Dulu padahal gue sempet yang makanya gue bilang gue pengen belajar tuh. Cuman karena dulu kalau les vokal biaya lagi kan. Iya kan. Wah gila mahal juga lagi kan dulu. Wah enggak deh. Otodidak. Tapi dulu sempat ada temen gue yang mau ngajarin. Ngebiayain nih berarti bukan ngajarin. Si Kiki itu dulu sempat gue masih inget Kiki. Udah yuk lu les aja gue yang bayarin gitu. Oh enggak, beban gue, kata gue. Enggak deh, nanti aja gue belajar sendiri-sendiri aja. Paling gue lebih denger orang nyanyi, cobain dengan genre yang lain. Misalkan R&B yang agak belok-belok gitu. Yang untuk belajar sendiri, kayak gitu-gitu aja nyari-nyari, ngulik-ngulik sendiri lah. Kayak lagu Sisgon, rock gue dulu sama sekali nggak nyanyi rock. Jadi cuma nyanyi pertama kali gue ngafe, gue cuma nyanyi. Oh jadi pertama kali ngafe gue pikir gue disuruh nyanyi, ternyata suruh nge-rap. Pertama kali tuh gue di Tangerang, wah nge-rap. Gue bilang gue nggak bisa nge-rap, bisa lah. Karena dilihat dari style hip hop banget kan. Dulu karena gue break dance kan, b-boy, ceritanya b-boy, papin gitu dulu sempet. Sangkainnya bisa nge-rap. Berarti kalau memangnya stylenya udah dari dulu. Dari dulu. Style udah nggak diragukan lah ya dari fashion. Rambut konro. Cuman kalau yang kemarin Bright Box tuh baru pertama kali tuh dan wah asik. Dari face cocok banget sih gitu kan. Sampai gue selalu dibilang dulu dibilang orang timur pasti. Ya itu dia banyak kan dapetin orang timur. Orang timur. Oh iya benar ya. Kebetulan memang kebanyakan teman juga pas nongkrong orang timur, orang Maluku juga banyak kan. Jadi sampai kadang-kadang ngobrol aja suka ke bawah gitu kan. Di satu reguler itu tema kita anak-anak band rock, malam itu rock. Temanya rock. Gue nggak punya dong celana ngepres gitu, nggak punya. Celana gue umbrong semua gimana? Akhirnya gue pakai celana vokalis cewek ini gue ada celana si Dita nih, sekarang orangnya di Itali nih dia. Celana pensil, pakai celana dia lah dan untungnya muat karena gue kan langsing kan. Gue langsing ya kan. Gue pinjam slim fit, body lu slim fit. Gue pakai lah itu. Dari situ lah mulai agak berkurang agak kecil-kecil style. Bener-bener lu dibayar pertama kali manggung dari kafe itu kafe dari nyanyi itu? 50.000. Dulu gue di Tangerang daerah Lipo Karawaci tuh ada mall di bawah tuh ada tempat biliar tapi ada live musiknya juga. Menara apa Jackball gitu namanya. Gue ingat. Itu dibayar 50.000 3 jam main kan 3 jam 3 sesi itu. Dapatlah 50.000. Waktu band lu yang lu bilang tadi long trip, terjauhnya sampai mana sih? Papua. Lu pernah long trip di Papua? Papua, Timika. Timika 3 bulan. 3 bulan. Dan itu pertama kali gue naik pesawat. Di kota Timikanya atau di kota Timika? Tembagapuranya? Timika. Oh, Timikanya. Iya. Gue tempatnya masih inget Queen dulu. Tapi udah kebakar. Tapi ya itu lu belajar ya? Belajar. Karena emang dulu gue pernah punya bayangan tuh dari kafe gue harus coba rekaman. Itu udah memang lu mimpiin gitu? Iya, punya bayangan itu. Gue main film, gitu-gitu sampai ke situ. Terus gue ending gue punya usaha. Gue jadi pengusaha yang punya usaha apalah. Terserah usaha apa aja yang penting jalan gitu. Jadi bisa dibilang beberapa impian lu itu udah terwujud? Terwujud, alhamdulillah. Ya, dia ngalir gitu? Ngalir, bener. Walaupun prosesnya panjang banget, lama kan. Kadang-kadang lu nggak ngerasa bahwa lu lagi berproses. Iya. Lu pikir lu lagi senang-senang, padahal lu lagi berproses gitu kan. Orang yang biasa mikir kayak gitu, mikir gue, lu senang-senang aja kan kerja malam mulu kalau di klub kan tahu sendiri kayak gimana gitu kan. Orang mikirnya lagi senang-senang padahal gue lagi proses sebenarnya itu. Dengan proses panjang, mungkin dengan ya gue nggak baik-baik banget juga ada nakal-nakalnya juga kan malam nama kerja malam gitu. Cuman gue tahu batasannya gitu. Tapi di situ gue yang cari link dari orang-orang ini, gue kenal banyak orang dari karena gue orangnya senang nongkrong kayak di rumahnya dulu gue nongkrong dari sama tukang beca sampai orang gede ibaratnya gitu gue nongkrong bareng gitu kenal gitu lah gue senang kayak gitu jadi banyak teman banyak saudara banyak rezeki. Iya, silaturahmi buka pintu rezeki. Tapi itu dulu emang selalu menyenangkan sih bikin slow nggak terlalu ya kalau lu kan orang yang ya kalau belum kenal dipikir nggak orangnya kok jaim banget. Iya jaim. Udah kenal bocor. Sangkain dulu malah gue pikir kakak kirain galak orangnya gitu. Pernah gue sampai di DM, kakak kirain orangnya galak, serem gitu-gitu. Mana rem. Nih mata gue lagi merem. Makna sukses
sukses tuh seperti apa sih buat lo gitu? Sukses, gue nggak punya standar sukses sih. Misalnya lo melihat sukses sendiri, menurut lo ini sukses nih. Saat lo mau sesuatu itu bisa ada dan tercapai, kayaknya itu sukses lah itu menurut gue. Berarti lo ada di level mana nih? Levelnya udah setengah kali ya, mungkin setengah lah ya untuk karirnya. Untuk materinya belum sih, masih belum. Kita memaknai itu kan masing-masing kita punya cara masing-masing kan gitu kan. Jadi sukses itu juga bisa dilihatin dengan saat kebahagiaan diri lu, batin lu bahagia dengan rasa syukur lo yang lo dapat itu juga merupakan suksesan. Itu dia ya. Itu yang gue pengen asik gitu, ya. Iya, karena tadi belum kebayang karena kebuka jadi gitu. Otaknya mulai berjalan gitu kan. Emang sebenarnya itu sih. Karena kebahagiaan kan emang nggak bisa dinilai juga cuman dari materi, dari kebahagiaan batin lo lah gitu. Penyesalan. Gue nggak terlalu banyak penyesalan sih. Cuman kadang-kadang gue suka berpikir gue cuman sering terlambat aja mengambil keputusan. Itu karena slow itu mungkin. Harusnya misalkan saat posisi sekarang ini kayak waktu gue nggak pernah punya uang banyak waktu itu. Saat gue ngerasain long trip, gue punya uang. Akhirnya gue coba ngebahagiain keluarga. Nyokap gue ajak jalan, belanja, mantan gue ajak jalan, belanjain sampai keluarganya dia juga beli-beli. Dan itu gue seneng. Dan gue nggak cuman beli handphone Cina waktu itu, kalau masalah handphone Cina. Yang ada TV-nya zaman dulu kan lagi tren tuh. Cuman beli itu dan hasil sisanya udah habis 1 bulan. Gue ngumpulin selama 3 bulan itu. Lo habisin sebulan? Habis 1 bulan. Teman-teman gue dulu duit 1.000 itu bisa makan ayam. Iya. Ya saat gue punya duit ya teman-teman gue, ayo sekarang gue yang bayar gitu ibaratnya. Ternyata pas gue mau berangkat aja gue sampai duit gue habis, mau ke Padang duit gue tinggal 3.000 perak. Berangkat. Penyesalan gue harusnya di saat itu, saat gue punya rezeki, gue harus bisa sisihin, membuat atau membeli sesuatu yang bisa berguna buat gue jangka panjang. Harusnya itu sebenarnya penyesalan gue paling investasi, paling itu sih penyesalan gue. Memanage uang. Manage uang, bener. Sering banget. Jadi lu udah belajar dari situ ya? Belajar. Dan sampai sekarang akhirnya sama. Dan itu masih sama teman ada perubahannya karena gue beli sesuatu gitu lebih ke situ sih. Kalau penyesalan dalam hidup itu bukan penyesalan menurut gue, itu perjalanan proses gue menjadi slow, gitu ya? Menjadi lebih baik dan menjadi slow. Perjalanan musik lu kan ya menarik ya. Awal-awal malu, terus ikut ajang pencarian bakat, reguleran, long trip. Macam. Terus akhirnya recording. Lu pernah mikir nggak pengen bikin sesuatu yang memang berangkat dari perjalanan hidup lu gitu? Pernah sih kepikiran. Maksudnya cerita hidup gue gitu dari gitu gue tulis di lagu gitu. Di lagu atau di apa gitu. Karena makanya kemarin yang gue bikin juga itu sebenarnya salah satu pertanyaan dalam diri gue sendiri gitu. Dalam hidup tuh apa yang dicari gitu. Sebenarnya apa sih gitu. Kadang-kadang kita banyak ngeluh kan. Kalau lagi itu ngeluh kesana kemari, cerita kesana, cerita kesini. Tapi nggak ada hasilnya juga sebenarnya kayak gitu. Dan sempet orang pasti ngerasain pernah ngedrop, udah gue nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah nggak bisa lagi gue juga pernah ngerasain itu, sempet hampir nyerah ibaratnya gitu. Akhirnya gue bikin lah di situ lagu itu, gue bikin menceritakan ya tentang kehidupan gue juga, apa yang waktu gue cari di hidup ini, apa yang gue cari, apa sih gunanya lu ngeluh-ngeluh. Ya udahlah, nikmatin aja, lu jalanin, semuanya ngalir. Suatu saat lu pasti ketemu lah sama titiknya, lu bakal bahagia, lu bakal bisa sukses, lu bakal bisa itu kayak di situlah. Jadi lu ketawain aja hidup ini jadinya gitu. Why slow di mata why slow. Slow. Banyak kan cover ya, banyak cover. Itu juga nggak salah sebenarnya, nggak salah. Tapi mungkin yang gue pelajarin juga, oh ternyata memang bagusnya sih lu kalau mau cover izin gitu ke publisher. Kenapa seneng? Karena berarti lagu ini bagus. Bang, maaf bang. Apaan lu maaf? Kata gue apaan sih lu maaf gitu. Iya katanya slow. Tapi channelnya Bang Deka kok sampai dihapus.